membagikan video interaktif tentang materi perencanaan pelayaran dengan menggunakan peta laut dari pelabuhan asal sampai ke tempat tujuan atau pelabuhan tujuan dengan menggunakan jalur yang sudah ditetapkan atau direncanakan. Ini sangat penting bagi kita untuk membuat rute pelayaran sebelum kita melakukan pelayaran, agar pelayaran kita sesuai dengan arah yang direncanakan sehingga sampai tujuan dengan aman, selamat, efektif, dan efisien. Alat-alat yang digunakan untuk membuat rute pelayaran adalah yang pertama mistar jajar. Mistar jajar ini berfungsi untuk mengukur garis haluan kapal. Alat yang kedua yaitu penggaris segitiga navigasi, berfungsi untuk menarik garis haluan kapal. Alat yang ketiga yaitu jangka semat. Ini berfungsi untuk mengukur jarak pada peta laut. Alat yang keempat yaitu pensil. Ini berfungsi untuk menulis posisi kapal dan membuat garis haluan di peta laut. Tapi kalian jangan menggunakan pulpen atau pena dikarenakan tidak bisa dihapus dan akan merusak peta. Alat yang keenam yaitu penghapus. Penghapus ini untuk mengkoreksi kesalahan apabila kita membuat kesalahan dalam membuat perencanaan pelayaran. Kita sedikit mengupas tentang peta laut. Yang pertama kita lihat ini ada lingkaran. Ini menunjukkan adanya mawar pedoman. Mawar pedoman ini berfungsi untuk mengukur haluan kapal. Di sini kita lihat ada nama peta. Kalau peta yang kita gunakan yaitu judulnya Indonesia Jawa bagian tengah. Dan yang kita lihat angka-angka yang ada di sebelah kanan dan kiri. Angka-angka di sebelah kanan dan kiri ini adalah menunjukkan skala lintang yang nanti akan mengukur di mana koordinat lintang itu berada. Pada bagian atas dan bawah itu juga terdapat angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan skala bujur yang nanti akan mengukur bujur posisi kita. Selanjutnya kita akan membuat rute pelayaran. Kita akan berangkat dari pelabuhan Cilacap. Nanti kita akan membuat rute pelayaran dari pelabuhan asal, kemudian nanti kita menuju ke fishing ground daerah sini. Kemudian nanti kita akan beralih pada fishing ground 2. Prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat rute pelayaran yang pertama adalah aman, efektif, dan efisien. Pada rute pelayaran kita harus perhatikan tanda-tanda yang ada di dalam peta laut. Seperti ini adalah mercusuar, kemudian ini adalah kerangka. Yang ini harus dihindari karena ini membahayakan pelayaran. Di sini juga ada pembuangan amunisi, daerah pembuangan amunisi ini juga harus dihindari. Dalam membuat posisi untuk menentukan lintang, kita lihat apakah itu lintang utara atau lintang selatan. Kita bisa melihat nilai lintangnya. Kalau lintang itu semakin ke atas, semakin kecil, itu berarti lintang selatan. Nah ini kita lihat dari 8, 7, 6. Ini menunjukkan lintang selatan sampai nanti lintang 0 atau pada titik khatulistiwa. Pada skala bujur, kita bisa menentukan apakah itu bujur timur atau bujur barat. Kita melihat nilai yang ada pada bujur. Kalau bujur itu nilainya semakin ke kanan, itu semakin besar. Ini menunjukkan bujur timur. Kita akan melaksanakan pelayaran dengan titik awal atau FGO itu dari pelabuhan Cilacap. Kita buat waypointnya. Kita berangkat. Kemudian kita buat titik fishing ground 1 di sini. Dari titik tolak kita buat garis haluan. Pada titik waypoint yang kedua ini kita namai dengan fishing ground 1. Kemudian kita akan melanjutkan pelayaran atau penangkapan ikan pada titik waypoint 2 atau fishing ground 2 di daerah. Kemudian akan kita tarik garis haluan dari fishing ground 1 ke fishing ground 2. Dari fishing ground 2 kita akan melanjutkan penangkapan menuju ke fishing ground 3.
Ini akan kita beri nama dengan fishing ground. Kita kasih tanda titik, kemudian kita kasih nama fishing ground 3 atau FG3. Kita akan menarik garis haluan dari fishing ground 2 ke fishing ground 3. Ini kita tarik. Setelah beroperasi di fishing ground 3, kapal akan melanjutkan operasi penangkapan ikan di daerah fishing ground 4. Nah, kita beri tanda titik, kemudian kita kasih nama fishing ground 4. Kita tarik garis haluannya dari fishing ground 3 ke fishing ground 4. Kita tarik. Sekarang kita akan menentukan waypoint atau koordinat titik tolak. Kita akan menentukan koordinat dari lintang. Cara seperti ini. Dan kita jangkakan ke dalam skala lintang. Nah, ini menunjukkan 7 derajat. Ini lebihnya 30 menit. Ini 40. Titik yang kita tandai adalah 42. Jadi lintangnya 7 derajat 42 menit. Waypoint lintang tadi kita tulis dalam lembar kerja 7 derajat 42 menit lintang selatan. Selanjutnya kita akan mengukur bujurnya. Jadi caranya kita jangkakan ke dalam skala bujur. Nah, ini 109, lebihnya 4 menit. Bila bujur tadi kita tulis ke dalam kertas kerja 109 derajat 4 menit bujur timur. Untuk selanjutnya kita akan mengukur haluan kapal. Caranya dengan alat mistar jajar. Kita sudah mempunyai garis haluan, kemudian kita geserkan ke mawar pedoman sampai titik tengah mawar pedoman. Haluan yang kita dapatkan itu 142 derajat. Haluan ini kita tulis ke dalam kertas kerja sini. Derajat. Sekarang kita akan menentukan koordinat atau waypoint fishing ground 1. Fishing ground 1 lintangnya itu tetap berada di lintang 8 derajat. 8 derajat. Kemudian akan kita tulis ke dalam kertas kerja. Fishing ground 1 lintangnya 0 derajat 00 menit, lintangnya lintang selatan. Untuk selanjutnya kita akan menentukan koordinat bujurnya. Nah, kita jangkakan, kita sudah mengukur, kita jangkakan ke dalam skala bujur. Nah, di sini ketemu 109,17 menit. Koordinat bujur kita tulis ke dalam kertas kerja 109 derajat 17 menit bujur timur. Selanjutnya kita akan menentukan waypoint atau koordinat dari fishing ground 2. Kita cari dulu koordinat lintangnya. Kita jangkakan ke dalam skala lintang. Di sini ketemu 8 derajat 19 menit. Isikan skala lintang tadi 8 derajat 19 menit, lintangnya lintang selatan. Kita akan mencari koordinat dari bujur. Kita jangkakan ke dalam skala bujur yang ada di bawah. Ini menunjukkan 109 lebih 9 menit. Koordinat bujur dalam fishing ground 2 109 derajat 09 menit, bujurnya bujur timur. Fishing ground 3 dan 4 caranya sama seperti mengukur fishing ground 1 dan fishing ground 2 sebelumnya. Hanya sudah kita dapatkan fishing ground 3 dan fishing ground 4. Jadi kita sudah mendapatkan haluan kapal dari titik tolak sampai ke fishing ground 1
besarnya haluan kapal adalah 142 derajat. Kita akan mengukur haluan kapal dari fishing ground 1 ke fishing ground 2. Caranya seperti tadi, kita menggeserkan ke dalam mawar pedoman sampai melewati titik pusat mawar pedoman. Kemudian kita dapatkan angkanya haluannya di sini. Haluan yang kita dapatkan dari fishing ground 1 dan fishing ground 2 yaitu 204 derajat. Kita tulis ke dalam kertas kerja. Untuk mengukur haluan kapal dari fishing ground 2 dan fishing ground 3, kita melakukan cara yang sama dengan ketika kita mengukur haluan fishing ground 1 dan fishing ground 2. Haluan kapal dari fishing ground 2 ke fishing ground 3, haluan kapalnya 78 derajat. Kemudian dari fishing ground 3 sampai ke fishing ground 4, haluan kapal 44 derajat. Kita akan mengukur jarak dari titik tolak sampai ke fishing ground 1. Satuan jarak untuk mengukur titik tolak sampai fishing ground 1 dan seterusnya adalah mil laut. Cara mengukur jarak dari fishing base atau titik tolak sampai fishing ground 1 adalah sebagai berikut. Ini kita jangkakan, kemudian kita pindahkan ke dalam skala lintang 10, 20, 22 mil. Jadi jarak antara fishing base sama fishing ground 1 adalah 22 mil. Hasil jarak kita tulis di lembar tugas. Ini 22 mil. Kita ukur jarak antara fishing ground 1 dan fishing ground 2. Skala lintang. Ini ada 20 mil jaraknya. Kita tulis ke dalam lembar tugas jarak antara fishing ground 1 dan fishing ground 2 20 mil. Kita mengukur jarak fishing ground 2 dan fishing ground 3, caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita dapatkan hasil 17 mil. Kemudian cara mengukur fishing ground 3 dan fishing ground 4, caranya sama dengan sebelumnya juga. Kita dapatkan jarak 16 mil. Jarak yang ditempuh kapal dari fishing base sampai fishing ground 4, kita total jaraknya sejauh 75 mil. Demikian kita sudah membuat video interaktif perencanaan pelayaran. Kita membuat ordinat dari fishing base, kemudian kita buat titik ordinat atau waypoint fishing ground 1, fishing ground 2, fishing ground 3 dan fishing ground 4. Kemudian kita mencari sudut daluannya, kemudian kita mengukur jaraknya. Demikian video interaktif perencanaan pelayaran ini, semoga memberi manfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.